Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Evan di channel Mas Evan. Baik teman-teman, kali ini mungkin tidak seperti biasanya saya sharing ataupun latihan di rumah, biasanya siang ya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang berbagai macam pertanyaan. Saya di sini sudah merangkum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan teman-teman saya rangkum di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab perwakilan atau sebagian dari teman-teman yang mungkin pertanyaannya sama teman-teman. Dan mohon maaf jika suara saya agak sengal ya, karena memang peralihan musim ini sudah mulai musim penghujan, banyak yang virus-virus batuk, radang tenggorokan dan juga pilek ya. Untuk itu teman-teman selalu menjaga kondisi kesehatan, sering-sering minum air, banyak minum air putih, tidur jangan begadang, dan latihannya tetap semangat ya teman-teman. Jadi saya sudah merangkum berbagai pertanyaan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab, tetapi ada yang mengulang pertanyaannya ya. Ini saya tidak saya tidak menyebutkan nama di sini. Ini yang bertanya, usia 46, bisa besarin otot dan berat badan. Nah, jadi begini ya teman-teman ya. Kita memasuki usia 30 tahun ke atas itu kita sudah mengalami yang namanya sarkopenia atau penyusutan massa otot teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus, suka tidak suka juga kita wajib untuk latihan angkat beban. Semakin tua kita semakin butuh olahraga teman-teman ya. Makanya ketika usia sudah sekian kemudian ada pertanyaan, apakah bisa besarin otot dan berat badan ya. Ini pertanyaan yang sangat, menurut saya sih sangat banyak ini pertanyaan ini. Mungkin bukan hanya usia demikian ya teman-teman ya. Siapa sih yang tidak pingin ketika awal latihan itu kita punya badan yang besar, kita punya badan yang bagus, ataupun kita pengen six pack. Siapa yang tidak pengen? Pastinya semua pengen. Hanya kita kembali kepada fitness journey masing-masing. Maaf saya juga batuk teman-teman. Fitness journey masing-masing, yaitu perjalanan fitness yang berbeda-beda dari berbagai aktivitas harian, dari asupan ataupun juga pola tidurnya kita kan tidak tahu teman-teman. Nah, yang saya tekankan di sini usia yang 40 ke atas ini tidak perlu fokus dulu sama untuk besarin badan, tidak perlu fokus dulu untuk six pack, tidak perlu fokus dulu untuk gedein otot, tidak. Fokuskan dulu pada latihannya, konsistenkan dulu pada latihannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadikan habit selama 3 bulan itu. Insya Allah kalau teman-teman selama 3 bulan mengalami atau menjalani dalam 1-3 bulan itu, fase itu sudah terlewati, saya yakin teman-teman akan mengalami suatu fase kehidupan yang akan berubah setelahnya. Tapi asalkan disiplin dan konsisten ya. Jadi begitu, ini adalah jawabannya saya. Apakah bisa? Bisa. Tetapi untuk langsung besar itu butuh waktu yang tidak sebentar, butuh proses yang tidak mudah. Nah, makanya nikmati, enjoy ya. Jadi bisa, tetapi butuh waktu ataupun proses yang benar-benar effortnya luar biasa. Tetap semangat. Ini sudah jawaban pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, nah ini juga usia 51 tahun, latihan 4 bulan. Kenapa sedikit perkembangan ototnya? Ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan yang tadi. Usia 51 tahun, latihan 4 bulan, kenapa sedikit perkembangannya? Nah, ini kalau menurut saya ini sudah luar biasa Pak ya. Usia seperti jenengan ini 51 tahun, 50 tahun ataupun 40 tahun ke atas seperti saya, dengan memulai latihan angkat beban itu sudah luar biasa. Makanya terkadang memang namanya manusia kita lumrah, saya kok lama, saya kok tidak cepat, apalagi juga ditunjang dengan protein yang kurang,
kemudian juga istirahatnya, aktivitasnya. Ya setidaknya Anda usia 51 tahun itu sudah istimewa dibandingkan dengan usia yang sebaya. Makanya kita pertahankan. Progres perkembangan itu akan nampak ketika orang sudah melihat kita berbeda dari versi yang kemarin. Kalau kita sendiri ya mungkin saya kok tidak ada apa-apanya, saya kok badan saya biasa, dada saya kok biasa. Pasti kan seperti itu. Karena kita tiap hari mengaca, kita tiap hari berkaca. Nah, makanya buat jenengan ya Pak ya, tetap semangat Pak. Anda sudah luar biasa, Anda mampu keluar dari zona nyaman. Karena usia 40, 50, apalagi 60 itu sudah, ya mohon maaf, mungkin ya ada yang sakit-sakitan, keluhan di bagian sendi, tulang, dan lain-lain. Jadi tetap semangat, Anda luar biasa. Kemudian ini dari Mas Rehan Rizky. Kalau sakit, apakah otot bakal nyusut? Enggak. Dan BB ini bisa jadi turun. Nah, karena namanya orang sakit, pasti semua aktivitas di stop ya. Aktivitas di jeda, bahkan mungkin juga pekerjaan ataupun tanggungan dan hal-hal lain. Karena fokusnya kita cuma satu, yaitu sehat dulu. Makanya kenapa sehat itu menurut saya murah. Yang sakit itu mahal teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah nyusut? Ketika kita memang sakit, ya namanya juga kebutuhan protein, asupan itu kan pasti kan berkurang atau berbeda dari yang sebelumnya ketika kita masih sehat. Ya berkurang, nyusut, tetapi melihat dulu sakitnya seperti apa. Kalau misalkan bulanan ya mungkin turun drastis. Tapi kalau misalkan hanya 2 hari maksimal 1 minggu lah, saya kira tidak begitu nyusut, hanya kendor saja. Kenapa? Karena asupan proteinnya juga kurang dan juga otot yang dilatih juga tidak dipam ataupun juga tidak dilatih. Artinya ya kendor. Nah, bisa sih bisa, tapi melihat dulu sakitnya ya Mas ya. Saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Tetap semangat pokoknya, dan ketika sudah mulai latihan pasti akan cepat kembali lagi yang namanya muscle memory. Seperti itu ya Mas ya, Mas Rehan. Nah, ini juga kalau ini pertanyaan langsung nih dari seorang member di Seven Gym. Kalau bukan latihan back dan dada boleh digabung dan apakah itu efektif? Nah, ini juga terkait dengan jadwal latihan. Kalau misalkan teman-teman hanya punya waktu 1 minggu 3 kali, itu efektif walaupun perkembangan antara otot dada dengan otot back ataupun shoulder ataupun otot-otot besar yang lainnya itu kurang dibandingkan dengan latihan yang mempunyai waktu yang cukup banyak. Misalkan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Seninnya boleh chest, boleh shoulder, boleh tricep. Kemudian istirahat Selasa ataupun ada pekerjaan yang mungkin bisanya hari Rabu. Nah, boleh latihan dengan back ataupun shoulder dan bicep. Nah, kemudian hari Jumatnya boleh latihan dengan bagian lowernya, yaitu legs ataupun abs ataupun calves ataupun latihan otot-otot kecil lainnya. Jadi apakah efektif? Efektif daripada yang tidak pernah latihan sama sekali. Hanya progresnya yang mungkin berjalan step by step, berjalan pelan tapi pasti. Tidak apa-apa, tetap semangat pokoknya ya Mas ya. Jadi Anda sudah luar biasa, memulai latihan angkat beban itu sudah luar biasa. Ini juga ini kebetulan tadi ada member baru, kemudian beliau bertanya, kebetulan juga seorang guru ya. Alhamdulillah sebanyak afirmasi positif, sekarang banyak guru-guru yang sudah mulai tergerak untuk memulai latihan angkat beban. Jadi beliau bertanya, saya ini usia 42 tahun, perut buncit, apa bisa saya berotot? Nah, ini sama dengan pertanyaan yang tadi usia 46. Jangan fokus sama berotot dulu, jangan fokus sama six pack dulu. Ayo kita fokuskan latihan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Anda ikut saya, Anda ikut cara saya, coba Anda akan mendapatkan hasilnya. Asal Anda konsisten dan disiplin. Bisa. Semua punya potensi ke arah sana punya. Semua punya kesempatan, semua punya kemampuan untuk ke arah sana, asalkan kita mampu bersabar, kita mampu berjuang di dalam proses menuju ke arah sana ya. Semangat. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Bagaimana jika kebutuhan protein harian tidak terpenuhi? Nah, ini yang juga menurut saya sih banyak sekali secara global, secara luas. Ini pertanyaan pasti kebutuhan harian saya pas-pasan. Makanan saya juga apa adanya, masakan emak, masakan istri dan macam-macam. Begini,
Ya, kebutuhan protein memang wajib untuk perkembangan massa otot. Tetapi kalau teman-teman fokus ketika mau latihan, memulai latihan, kemudian fokusnya masih memikirkan protein ataupun suplemen, saya rasa itu juga akan mempengaruhi programnya teman-teman, mempengaruhi progres. Kenapa? Kita kaitannya, saya kalau harus latihan, saya harus pakai protein yang bagus. Setidaknya begini teman-teman, Anda latihan seperti biasa, protein masalah terpenuhi atau tidak, yang penting real food harian yang utama, tempe, telur, tahu, daging. Ya kalau misalkan daging ayam kurang mampu, ya pakai tahu, telur, tempe. Saya juga pakai telur, tahu, tempe teman-teman. Ini juga telur rebus, ya saya telur rebus, dan juga ini kemudian tempe masih ada sisa digoreng. Ini tiap hari dalam menu saya, pisang. Nah itu, jadi jangan hanya berfokus ataupun berpikir badan terbentuk, otot terbentuk itu karena suplementasi yang bagus, whey gainer. Namanya juga kita orang pastilah punya impian pengen beli suplemen, pengen ditambah dengan whey ataupun yang bagus ya. Tetapi kembali lagi, kalau teman-teman misalkan fokus sama protein, itu juga akan menurunkan mindset teman-teman, menurunkan progresnya teman-teman. Makanya kita fokus dulu sama latihan lah 1 bulan 2 bulan, sambil lalu kita juga berusaha berdoa, mudah-mudahan teman-teman semua keadaan finansial ekonomi kita semakin membaik seiring waktu. Mudah-mudahan Allah ijabah, amin amin ya rabbal alamin. Begitu ya teman-teman ya, mohon maaf jika omongan saya panjang lebar. Saya di sini bukan saya yang paling klaim saya yang paling baik, pintar ataupun yang di atas, tidak. Saya hanya sharing sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lewati. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah saya besok akan sharing latihan otot yang lainnya, insya Allah di rumah saja, karena saya sudah selesai latihan kaki tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.